Husein, mungkin ini kan beritanya mungkin baru mencuat sekarang-sekarang ini ya, mungkin boleh diceritain dulu nggak sih case-nya tuh masalahnya seperti apa dari awal sampai akhirnya ada laporan masuk kepada saudara RS gitu, mungkin seperti apa? Oke, saya ceritakan dulu ya dari awal kronologinya ya. Jadi saya itu punya kakek, mendiang almarhum Ahmad Fahmi. Itu ayah daripada Kasyolan dan ayah saya, istri dari mantan suami dari Ibu Ratna Sarumpayat, itu meninggal pada tahun 2007, meninggalkan harta waris kepada ayah saya, kepada ayah saya dan saudara-saudaranya. Lalu kemudian terjadilah keputusan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, lalu meninggalkan harta warisan. Pada tahun 2007 itu almarhum kakek saya itu meninggal. 2008 Ibu RS selaku nenek kandung saya itu mengajukan pengakuan atas ayah saya. Jadi ayah saya ini begitu kakek saya meninggal lalu meninggalkan waris kepada ayah saya, itu dikuasai oleh Ibu RS selaku pengampu, karena memang sudah disahkan. Ibu RS mengajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, lalu disahkan bahwasanya Ibu RS selaku pengampu dari ayah saya, karena ayah saya dalam kondisi tidak cakap hukum seperti itu. Lalu kemudian ini berawal dari konflik pada tahun 2012. Jadi pada tahun 2012 kami, keluarga kecil saya, itu ibu saya dengan ayah saya itu dipisahkan oleh Ibu RS. Jadi dari tahun 2012 itu ayah saya dipisahkan oleh Ibu RS kepada ibu saya. Jadi kami hanya tinggal berempat ya. Saya punya saudara kandung, kami 3 bersaudara. Adik saya masih di bawah umur. Lalu kemudian Ibu RS mengambil ayah saya dari kami tanpa alasan yang jelas seperti itu. Lalu banyak upaya-upaya juga seperti Ibu RS ingin menceraikan ibu saya, namun ditolak oleh PAJS Pengadilan Agama Jakarta Timur, karena tidak bisa seorang mertua menceraikan menantu. Lalu kemudian Ibu RS juga berupaya kembali untuk menceraikan ibu saya atas nama ayah saya, namun ditolak juga hasilnya karena ayah saya tidak cakap hukum, jadi tidak bisa membuat langkah atau keputusan hukum seperti itu. Lalu bermula juga pada tahun 2019, sekitar 2019, saya sebagai anak dari Muhammad Iqbal itu meminta biaya pendidikan kepada Ibu RS, karena Ibu RS yang mengelola harta dari ayah saya. Namun saya hanya sekedar meminta biaya pendidikan, tapi tidak berujung baik karena kami ribut dan ujung-ujungnya saya diusir dari rumah kediaman RS dan ayah saya. Lalu hal serupa juga dirasakan oleh abang saya, kakak saya, untuk meminta biaya pendidikan lalu diusir seperti itu, diusir. Kemudian pada tahun 2021 sampai dengan saat ini 2024, kurang hampir 4 tahun, kami oleh Ibu RS sebagai selaku pengampu itu diberhentikan dan tidak dinafkahi sama sekali. Yang mana seharusnya Ibu RS lakukan tugasnya selaku pengampu untuk menjalankan dan mengelola harta milik ayah saya, lalu kemudian menyalurkannya kepada kami anak-anaknya. Ibu RS ini pernah saya coba komunikasikan dengan baik, karena mau bagaimanapun beliau ini seorang nenek dari saya, seorang ibu dari ayah saya. Kami juga berat untuk melakukan upaya hukum, apalagi sampai seperti saat ini masuk ke dunia maya ya, seperti itu ya. Kami sebenarnya tidak ingin melakukan ini, cuman Ibu RS memang menutup diri. Kami tidak bisa komunikasi karena kami juga lost kontak, kami tidak bisa menghubungi ayah saya, kami tidak bisa menghubungi Ibu RS juga selaku pengampu. Jadi kami terpaksa melayangkan langkah hukum, mengambil langkah hukum sesuai dengan prosedur dan
koordinasi dengan tim hukum saya seperti itu. Lalu kemudian bukan tanpa sebab, karena kami juga pernah melayangkan somasi kepada Ibu RS sampai dengan 3 kali, namun tidak ada respon dari Ibu RS. Jadi sepertinya saya memang harus melakukan langkah hukum, karena kami sudah tidak tahu harus dengan cara apa lagi untuk menghubungi atau mengkomunikasikan dengan pihak ayah saya terlebih RS. Nah, alasan dan tujuannya apa sih? Alasan dan tujuannya, oke, saya tekankan lagi kepada teman-teman semua, ini bukan soal cucu menuntut hak waris, karena yang kita tahu semua ayah saya itu masih hidup. Kami tidak menuntut hak waris, tapi kami menuntut hak-hak kami yang direbut oleh Ibu RS, karena Ibu RS ini kan selaku dari pengampuh dari ayah saya. Ayah saya ini diampuh oleh Ibu RS, lalu kemudian Ibu RS tidak menjalankan kewajibannya, dan kami juga hak kami ditahan oleh beliau. Kami tidak diberikan nafkah sedikit pun, sepeser pun. Lalu kami juga biaya pendidikan, untuk hanya sekedar minta biaya pendidikan saja saya diusir. Begitu juga abang saya rasakan. Jadi kami terpaksa, dengan sangat terpaksa kami mengambil langkah hukum seperti itu. Mas, harta yang ibaratnya menjadi konflik sekarang ini itu berupa apa sih? Atau berapa besar nilainya gitu? Oke. Untuk harta yang ditinggalkan ya, berarti dari kakek saya almarhum itu, menurut informasi yang saya dapat, karena kami kan juga nggak tahu pastinya ya, kita nggak megang pastinya, yang megang itu Bu RS selaku pengampu dari ayah saya. Kami tidak pernah diberikan transparansi apapun itu, baik itu seperti berdata atau diberitahu atau apapun itu, tidak pernah diberitahu. Jadi kami tidak bisa memberi pasti. Namun yang saya dengar lebih kurang itu bentuknya itu 80 aset, lalu berbentuk aset tidak bergerak, seperti tanah misalnya. Itu juga tersebar di 4 provinsi seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Lalu untuk jumlah nominal atau total atau sejenisnya itu kita kurang tahu juga sih, Pak. Jadi mungkin teman-teman bisa komunikasikan dengan penyidik di Barreskrim Polri ya, karena mereka juga saya dengar sudah mengantongi beberapa bukti. Terlapornya artinya yang di Mabes ini Bu RS saja? Betul, Bu RS saja Pak ini. Sepengetahuan Mas Husain sendiri, mungkin adik-adik ayahnya ya, termasuk Ibu Atika Hasiolan ini sempat menerima nggak sih harta tersebut gitu? Karena kan tadi dibilang ayahnya Mas ini nggak nerima ya, maksudnya nggak tersalurkan ke Mas gitu. Iya, karena yang megang itu. Apakah ada informasi gitu bahwasannya adik-adiknya ini tuh sempat menerima hartanya gitu? Yang saya tahu sih kemungkinan sudah ya. Kita kurang tahu juga kepastiannya. Makanya itu saya menganjurkan teman-teman untuk tanya saja langsung kepada pihak penyidik di Barreskrim Polri, karena kami apalagi saya selaku pelapor belum bisa memastikan, kami belum punya data yang valid tentang hal itu. Mungkin udah pernah didiskusikan juga nggak sih sama pihak keluarga sendiri sebelum langkah ke jalur hukum ini? Oke, jadi perjalanan untuk sampai di titik ini, sampai di jalur hukum seperti ini, itu tentunya tidak langsung. Jadi kami sudah pernah beberapa kali dengan cara yang baik, dengan cara kekeluargaan, mencoba untuk mengkomunikasikan hal ini, tapi selalu tidak berakhir baik. Jadi kami ini, bahkan saya pernah somasi tim hukum kami ya, kuasa hukum kami pernah mensomasi Ibu RS sampai dengan 3 kali, namun tidak ada jawaban sama sekali, tidak ada respon dari mereka seperti itu. Makanya kami dengan berat dan sangat terpaksa mengambil langkah hukum seperti itu. Emang udah berapa lama sih Bang berseterunya sendiri? Sejak kapan? Berseterunya sendiri sudah berapa lama nih mungkin? Perseteruannya ini mulai dari tahun 2012. Sejak 2012. Melalui ayah saya yang menceraikan ibu saya, namun ayah saya ini tidak pernah dihadirkan di proses persidangan dari awal sampai akhir. Dan lagi pula ayah saya juga tidak cakap hukum kan, makanya diampuh oleh Bu RS. Jadi hasilnya itu tetap ditolak inkrah oleh hakim. Sampai dengan saat ini status ibu saya masih istri sah dari ayah saya, anak dari Bu RS. Mas, ini kan yang disorot tidak hanya Ibu Ratna Sarumpait LRS, gitu juga dengan karena ada nama Atika Hasiolan gitu. Ini sempat ada komunikasi nggak sih sama Atika Hasiolan sebagai tante gitu?
Untuk bentuk komunikasi apapun tidak ada sih bang, karena kami ingin mencoba komunikasi pun kami sudah saat terlebih saya udah lama lost contact gitu, saya udah lama tidak pernah berhubungan komunikasi, tidak pernah berinteraksi juga, tidak pernah bertemu sudah lama. Jadi saya memang kehilangan kesulitan untuk mengakses komunikasi, menjalin komunikasi dengan Tante Atika. Jadi kami juga terpaksa mengambil langkah hukum karena dengan tujuan juga agar permasalahan ini bisa selesai dengan baik, dengan secara kalau bisa dengan secara kekeluargaan, karena ini kan berhubung dengan keluarga ya, mau gimana pun keluarga tetap keluarga. Saya tidak berniat untuk memenjarakan atau apa. Saya hanya berharap dengan adanya proses hukum ini, apalagi kita di negara hukum ya, itu bisa terselesaikan dengan baik. Mas, ini kan tadi dibilang sempat kesulitan bertemu sama ayah sendiri gitu. Ketika bertemu mungkin apa yang dibicarakan? Kalau saya bertemu dengan ayah sih ya seperti selayaknya ayah dan anak lah. Paling ngobrol, say hi, bertanya kabar seperti itu. Cuman kebetulan juga saya di saat itu sampai dengan saat ini bahkan itu sulit untuk bertemu dengan ayah saya karena aksesnya dipersulit oleh Ibu RS gitu. Jadi sampai dari tahun 2012 sampai dengan hari ini tuh pertemuan saya, interaksi secara langsung saya dengan ayah saya itu bisa dihitung jari, nggak banyak. Ayah sendiri emang tinggalnya bersama RS sendiri ya. WhatsApp atau teleponan mungkin tidak pernah? Tidak pernah, karena ayah saya kan tidak cakap hukum dalam artian karena ada sakit. Jadi beliau juga nggak megang handphone seperti itu. Makanya saya untuk komunikasi aja harus melalui RS, sedangkan kami juga yang seperti saya sampaikan tadi agak dipersulit ya untuk bertemu atau untuk hanya sekedar jalin komunikasi. Mas, terakhir mungkin harapannya apa nih dari laporan yang sedang berjalan gitu dari Mas sendiri? Oke. Harapan saya masalah seperti ini bisa dapat terselesaikan baik secara kekeluargaan maupun secara kepolisian, karena kita juga ada prosedur hukum, karena ini saya juga taat hukum, ini juga negara hukum. Kami berharap proses kepolisian juga dapat menyelesaikan secara baik kalau bisa. Apalagi kami juga tidak menutup komunikasi atau kami menerima segala macam upaya untuk membuat terang masalah ini, baik dari pihak RS atau siapapun itu. Kami berharap masalah seperti ini, apalagi ini masalah keluarga ya Mas ya, sangat gak enak banget kalau misalkan ini sampai masuk ke ranah hukum, apalagi ke dunia maya seperti ini. Jadi saya berharap ini bisa terselesaikan secara kekeluargaan, secara baik-baik. Terakhir mungkin artinya kalau ada itikat baik dari RS sendiri, tidak menutup kemungkinan bakal cabut laporan gitu ya? Oh iya betul. Jadi karena memang tujuannya saya ini kan memang pertama ya memperjuangkan hak kami, hak saudara saya, terlebih adik saya yang masih di umur, dan kami memang tujuannya memang agar masalah ini terselesaikan gitu secara baik-baik, karena kami juga memang sudah melakukan banyak upaya yang baik sebelum sampai di ranah hukum ini. Seperti tadi contohnya saya berupaya untuk bertemu, saya mengusahakan untuk menjalin komunikasi, saya bahkan sempat sambil mengirim somasi ya, melayangkan somasi itu kami pernah melalui kuasa hukum sampai dengan 3 kali, namun tidak ada respon apapun. Makanya kami berharap dengan cara apapun kami bisa mencapai kesepakatan dan menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik.